Right. Prof Derajat, apakah kita punya potensi tidak untuk menakut-nakuti, tetapi seperti Pak Yusuf Kala mengatakan jangan sampai kita terjadi 98, ada krisis ekonomi yang kemudian bercampur dengan krisis politik. Sebagai orang yang ada di pusat pemerintahan pada waktu itu, apakah situasi seperti 98 itu sesuatu yang masih mungkin terjadi dan patut diwaspadai? Bahwa patut diwaspadai tentu iya ya Pak, Bu ya. Apakah bisa terjadi? Rasanya kalau pemilihan orang-orangnya itu memadai Dan orang-orang ini apa maksudnya, Prof? di dalam kabinet ya, Kabinet, oke. itu kayaknya kita bisa menghindarkan hal-hal itu. Prof, waktu 90 setelah Pak Harto terpilih lagi 96 ya kalau nggak salah itu kan Pak Harto kan nggak pernah salah pilih menteri, semuanya Iya. meritokrasi semua. Tapi yang terakhir ya, yang kabinet yang hanya 100 hari atau berapa itu ya, yang bulan Mei yang menimbulkan kerusuhan bulan Mei itu yang saya maksudkan. Itu kalau kita nggak hati-hati bisa terjadi. Tapi I don't think so kalau orangnya yang ada di pemerintahan itu. Terutama di sektor ekonomi. Yes. Ya, Prabowo dari awal sudah selalu ngomong mengenai makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu yang sedang hamil ini. Memang it has been in his mind for so long gitu ya. Dan udah diperhitungkan biayanya, bagaimana mulainya berapa persen dulu sampai menjadi 100% dan seterusnya dan seterusnya. Biayanya seperti apa juga bisa semuanya diperhitungkan. Saya kira dengan kayak begitu, saya melihat bahwa the goodwill from the voters itu ada. Oke, ini rasanya Prof mau masuk bahwa secara politik itu punya landasan yang kuat. Berbeda ketika menjelang 98, memang landasan politiknya sudah mulai rapuh. Sehingga ketika terjadi krisis ekonomi di negara tetangga, kita mudah ketularan gitu, contagious. Meskipun kan sebenarnya fondasi ekonomi Indonesia pada waktu itu juga cukup kuat ya. Cukup kuat. Dan juga Pak Harto cukup bijaksana bahwa beliau mau mundur. Betul Prof. Tapi maksud saya gini, ingin mencoba apa yang cocok dan apa yang tidak cocok di 97-98 itu. Kan salah satu kenapa kita bisa ikut terimbas karena kita ketularan. Ya. Yang sakit kan sebenarnya Thailand, Korea Selatan, kita ketularan. Kenapa kita bisa ketularan? Karena satu, ya kita dimulai dengan krisis politik gitu kan Prof. Dan fondasi ekonomi kita, perbankan kita juga jelek. Kurang ya. Sehingga mudah ketularan. Imunitas ekonomi kita tidak sekuat sekarang. I think so. Ya. Kita ya jelas manusianya lebih pintar dari zaman dulu. Integritas belum tahu, tapi kalau pintar banyak Prof. Orang Indonesia itu pintar-pintar. Tapi integritas yang memang kita masih terus cari. Itu ya betul-betul bagaimana ya, harus ketat banget sih ya. Prof, kalau boleh aku masuk lagi Prof. Jadi tadi Prof bilang bahwa secara dipilih 58% based on hitungan KPU, sehingga secara landasan politik presiden terpilih dan wakil presiden terpilih tidak punya isu di situ. Hanya sekarang yang harus dijaga adalah orang-orang dalam kabinet yang mengelola ekonomi. Ya. Jadi memang mudah-mudahan itu nggak ada lagi yang mempermasalahkan ya mengenai persentase. Legitimasi. Mau diapain lagi ya, karena yang dua itu jadikan satu tetap masih kalah banyak sama dia gitu. Jadi whatever they want to do itu nggak akan memenuhi, deket saja kagak.
nggak akan bisa menang lah gitu ya. Jadi mestinya ya udahlah menerima saja apa yang ya mungkin lain kali mereka akan lebih baik ya. Dan ya Prabowo tuh sekarang mempunyai rekod tersendiri di seluruh dunia dari segi vote dia yang paling besar. Sebelum ini Joe Biden. Oh maksudnya ini angkanya 87 juta Joe Biden. Oke. Ini 90 sekian. Ya. Prof tadi bilang soal selama menterinya, terutama menteri ekonominya bagus, challenge kita bisa tim dalam kabinet itu akan bisa bekerja sama, gitu kira-kira ya Prof ya. Orang banyak menebak-nebak, mengira-ngira siapa profiling yang paling tepat untuk menjaga pos keuangan. Kita punya Sri Mulyani dan orang itu bisa nggak levelnya sestandar minim seperti standarnya Sri Mulyani. Apa komen Prof Derajat? Maaf untuk mengatakannya, harus lebih baik dari dia sih. Apa kita punya? Oh ada. Jadi ya saya mau lihat dari ini ya. Tax ratio kita, yaitu penerimaan pajak dibagi dengan GDP kita, itu nggak ada 10%. Menurut saya itu saya nggak bisa menerima itu ya. Zamannya Pak Harto dulu pernah sampai 16%. Kok mundur maksudnya gitu? Kok harus mundur itu? Kalau negara maju kan sampai 25 ke atas gitu ya. Kenapa? Saya nggak tahu persisnya. Tapi saya curiga ya masih perbaikan dari efektivitas pemungutan saja itu masih akan bisa memperbaiki penerimaannya menurut saya ya. Karena kalau saya dengar-dengar saya nggak tahu, saya nggak pernah jadi pembayar pajak seperti itu ya. Tapi kalau saya dengar-dengar yang beban pajaknya 100 juta, terus ada pejabat yang bilang tak atur deh Pak, bisa bayar 70 aja, tapi saya dikasih 10 lah. Ya kasus Gayus. Nah itu pejabat eselon 3. Mafia pajak. Pejabat eselon 3 mempunyai duit segitu gede kan nggak ngerti bagaimana dong kita ya. Berarti saya memang mendengar beberapa kali Pak Prabowo itu bicara soal tax ratio kita. Masa kalah dengan Orde Baru. Orde Baru aja bisa 14% gitu. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Prof Derajat. Berarti memang selama ini Prof Derajat ya, think tank ekonominya Pak Prabowo ya. Saya kan mengikuti terus ya karena itu area yang saya sangat dekat dan melihat teruslah apa yang terjadi ya. Ada rencana bagaimana Kementerian Keuangan itu melepaskan Ditjen Pajak kaitannya dengan meningkatkan tax ratio, memang itu tujuannya Prof. Jadi supaya naik tax ratio-nya jadi dipisahin aja Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan, itukah solusinya Prof? Saya nggak terlalu familiar dengan mengenai harus pisahnya ya. Yang untuk saya yang perlu penyatuan kembali justru malah adalah bukan itu, tetapi OJK. Saya terus terang melihat kerja dari OJK ini kurang bagus lah. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Lebih baik pada waktu dulu dikerjakan oleh Bank Indonesia. Supervisi dari perbankan. Udahlah dikembalikan ke BI aja karena menurut saya ya. Karena yang asal usulnya penyatuan dulu kan di Inggris ya, di sana juga tidak efisien. Tapi saya nggak ngerti lah ini ya,
karena itu memerlukan kemauan politik dan seterusnya dan seterusnya. Tapi menurut pendapat saya, ya ngapain kalau dipisah-pisah tapi tidak tambah baik gitu ya. Oke. Kalau, Meskipun itu harus mengubah undang-undang ya, soal saya OJK kira ini. iya ya. Termasuk pemisahan Kementerian Keuangan dengan True. Ditjen Pajak itu juga pasti membutuhkan persetujuan DPR. Menurut saya kalau barang yang sudah baik, udahlah biarin terus gitu ya. Misalnya, ini tentu banyak yang nggak seneng sama saya, yaitu Apa, Prof? Kementerian Kesehatan ya. Saya melihat bahwa Pak Abu Sadikin ini he did his job well. Oh, Pak Budi BGS. Ya, meskipun beliau bukan Bangkir. dokter, bukan dokter. Ya, dia bangkir. Makanya, nah dokter nggak seneng itu sebetulnya itu. Tapi ya nggak perlu dokter kan. Yang diperlukan kan administrator. Jadi apa konteksnya? Bahwa Menurut bangkir saya, bisa ya nggak jadi usah Menteri diganti. Kesehatan? Iya. Ah, Oh oke. bukan itu, tapi orang ini udah tepat di situ, nggak usah diubah. Oh, ini kita Yang bicara sudah baik menteri jangan yang cari penyakit berlanjut. gitu ya. Oke. Kalau orang baru kan kita nggak ngerti masih performance-nya. Tapi orang ini jelas mempunyai performance kok. Let him do. Let him continue maksud saya. Oke. Ada nama Pak BGS, Menteri Kesehatan yang menurut Prof ada baiknya dilanjutkan. Tadi soal Menteri Investasi, Prof tidak mau menjawab. Ada lagi kah kalau gitu bukan yang Prof sebaiknya nggak lanjutin? Nama yang menurut Prof penting untuk dilanjutkan karena punya prestasi yang baik. Aduh, saya nggak berani ngomong kalau mengenai itu ya. Susah, biarin aja deh. Saya orang tua itu bisanya cuman dalam soal ini, orang Jawa bilang tutpuri handayani ya. Saya mendukung dari belakang gitu. Cuman saya mau ambil catatan dari Prof Derajat, harus punya Menteri Keuangan yang kredibel, punya integritas. Tadi saya menyebut nama yang bisa melanjutkan atau par excellence seperti Sri Mulyani gitu. Dan Prof meyakini itu ada dan bisa didapat di kabinet yang dibentuk oleh Presiden-elek Prabowo. Ya. Saya sudah tahu namanya. Tadi Prof sempat sebut, tapi sebaiknya tidak saya katakan di sini ya Prof ya.